Selamat datang di channel Gusti OKMD, channel inspirasi tentang bunga dan tanaman hias. Pada video kali ini, saya akan merekomendasikan 10 pupuk terbaik versi Gusti OKMD untuk tanaman bunga dan tanaman hias Anda. 10 pupuk ini pernah saya gunakan untuk merawat berbagai jenis bunga dan tanaman hias, termasuk bougainville. Namun, sebelum melanjutkan video ini, silakan klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel Gusti OKMD. Kegiatan berkebun seperti menanam bunga kini banyak digemari masyarakat Indonesia. Agar bunga bisa tumbuh dengan indah, perlu disesuaikan antara pupuk dengan jenis bunga yang ditanam. Berbagai jenis pupuk dapat ditemui di pasaran, mulai dari berbentuk cair hingga berbentuk padat. Anda mungkin bertanya-tanya pupuk jenis apa yang harus dipilih. Untuk itu, sekarang saya akan menjelaskan cara memilih pupuk untuk bunga. Terlebih dahulu, pahami 3 komponen utama dari pupuk bunga. Secara umum, pupuk yang baik untuk bunga mengandung 3 komponen utama. Ketiga komponen tersebut adalah nitrogen, fosfat dan kalium. Nitrogen berfungsi mendorong pertumbuhan daun dan batang, fosfat untuk pertumbuhan bunga dan buah, serta kalium untuk kesehatan akar tanaman hias Anda. Kandungan dan efek yang dihasilkan pupuk ditentukan oleh perbandingan ketiga komponen utama tersebut ditambah berbagai zat lainnya. Terkadang besi dan magnesium juga ditambahkan ke dalam kandungan pupuk. Namun, pada dasarnya tumbuhan sudah bisa bertumbuh dengan ketiga komponen utama ditambah dengan air, sinar matahari, dan udara. Selain itu, ada juga energizing agen yang fungsinya hanya sebagai suplemen nutrisi atau vitamin bagi tumbuhan. Hal ini dikarenakan produk tersebut hanya mengandung sejumlah kecil NPK sehingga tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan pemerintah. Energizing agen seringkali disalahartikan sebagai pupuk. Jadi, telitilah dengan baik sebelum membeli. Berikut akan dibahas secara rinci poin penting yang perlu diperhatikan dalam memilih pupuk bunga. Pilihlah pupuk yang sesuai dengan kondisi bunga Anda saat ini. Pilih rasio NPK sesuai dengan kondisi bunga Anda. Sebelum memberi pupuk, Anda perlu mengamati keadaan tanaman terlebih dahulu. Perhatikan apakah daun mudah gugur, bunga tidak mekar, atau akarnya lemah. Jika kondisi daun lemah, gunakan pupuk dengan perbandingan NPK sama banyak. Bagaimana jika masalahnya ada pada bunga yang tidak mekar atau tidak sehat? Pilihlah pupuk dengan kandungan bahan yang dibutuhkan bunga, misalnya mengandung banyak fosfat. Pastikan Anda memeriksa dengan cermat rasio kandungan zat yang tertera pada kemasan pupuk dan pilihlah sesuai kebutuhan. Pilih antara pupuk organik dan anorganik. Pupuk terbagi menjadi 2, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Agar bunga tumbuh dengan baik, gunakanlah kedua jenis pupuk tersebut dengan tepat. Pupuk organik efektif untuk meningkatkan kualitas tanah. Istilah organik dalam pupuk organik memiliki arti mengandung karbon. Secara singkat, pupuk organik terbuat dari bahan yang berasal dari hewan, tumbuhan, atau bahan-bahan alami. Pupuk ini penting dalam budidaya sayuran organik serta efektif untuk meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan bunga. Akan tetapi, pupuk organik biasanya memiliki bau yang menyengat. Pupuk anorganik ideal untuk tanaman dalam pot. Berbeda dari pupuk organik, pupuk anorganik mengandung zat-zat kimia sintetis. Salah satu karakteristik sekaligus kelebihan dari pupuk jenis ini adalah tidak berbau. Hal ini menjadikan pupuk anorganik lebih disukai untuk budidaya tanaman pot di rumah. Pada pupuk anorganik, jumlah zat yang terkandung sudah tertulis dengan jelas. Anda pun lebih mudah memberi zat yang dibutuhkan dalam jumlah yang pas. Akan tetapi, jangan memberi pupuk kimia secara berlebihan karena terlalu banyak pupuk bisa merusak akar tanaman dan juga tanah. Hal ini terjadi karena kadar nutrisi yang terlalu tinggi atau disebut fertilizer burning. Pupuk ini umumnya digunakan sebagai pupuk tambahan untuk menambah nutrisi pada tanaman, terutama pada masa mekarnya bunga. Namun, mengingat durasi efeknya yang pendek, pupuk ini perlu diberikan secara berkala sesuai kebutuhan. Pupuk tipe ini juga disarankan untuk digunakan pada tanaman pot yang kurang sehat. Delayed release fertilizer memberi efek tahan lama untuk berbagai fase pertumbuhan. Jenis pupuk yang banyak digunakan untuk kebutuhan berkebun adalah tipe delayed release fertilizer. Pupuk ini tidak bekerja secepat quick release fertilizer. Namun, tipe ini memberikan nutrisi yang memadai di awal pemakaian dan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Jenis pupuk ini direkomendasikan untuk tanaman dalam pot, baik sebagai pupuk utama maupun pupuk tambahan. Anda juga bisa menaruh pupuk di bagian atas tanah sehingga nutrisi akan sampai ke tanaman setiap kali Anda menyiram. Karena delayed release fertilizer dapat digunakan untuk berbagai situasi dan mudah digunakan, pupuk jenis ini sangat populer. Pupuk slow release fertilizer dapat memberikan efek secara perlahan.
Pupuk jenis slow release fertilizer bekerja dalam jangka waktu 1 hingga beberapa bulan. Pupuk ini digunakan sebagai pupuk dasar untuk pembibitan dan penanaman kembali. Sebagian besar pupuk organik seperti sisa makanan, tulang, dan kulit padi termasuk dalam kategori slow release fertilizer. Pupuk ini cocok diberikan pada tanaman atau bunga di halaman untuk memberikan efek jangka panjang. Pilih bentuk pupuk sesuai jenis dan kondisi bunga. Pupuk memiliki dua bentuk, yaitu cair dan padat. Bentuk pupuk yang berbeda memiliki peruntukan yang berbeda pula. Pupuk yang dipakai akan sangat bergantung pada jenis dan kondisi bunga. Oleh karena itu, pelajari cara menanam bunga dengan baik sebelum memberikan pupuk. Pupuk cair digunakan untuk tanaman pot yang tidak sehat. Sebagian besar pupuk cair masuk dalam kategori quick release fertilizer. Pada tanaman pot yang tidak sehat, berikan pupuk cair karena bisa bekerja dengan cepat memperbaiki kondisi tanaman. Namun, efek pupuk yang tidak bertahan lama membuat Anda perlu sering memupuknya meski kinerja tergolong efektif. Di pasaran cukup banyak ditemukan pupuk cair yang harus diencerkan dengan air terlebih dahulu sebelum digunakan. Karena itu, pastikan Anda telah membaca instruksi pemakaian yang tertulis pada kemasan sebelum menggunakan.